Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan kesempatan untuk belajar, untuk beribadah, untuk memperbaiki kualitas diri, karena tidak semua seberuntung kita pada malam hari ini atau orang-orang yang sudah punya waktu untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mempelajari agama sehingga memperbaiki kualitas diri adalah sebuah anugerah, dan hanya orang-orang pilihan, hanya hamba-hamba pilihan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pilih dan Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Sebagian ulama menyatakan dalam bisa yufaqihu, bisa yufaquhu, artinya bukan hanya dipahamkan, tapi Allah akan buat dia memahami dan mengamalkan ilmunya, sehingga derap langkahnya, sikapnya, tutur katanya ilmiah, semua berdasarkan dalil. Dan itu yang kita inginkan bersama-sama, karena kita tidak ingin ilmu kita menjadi bumerang pada hari kiamat, namun kita ingin ilmu yang bermanfaat. Itulah doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan dan diberikan taufik, bukan hanya untuk belajar, tapi untuk belajar dengan konsep, pola, dan pattern para ulama kita, dengan pola Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang rabbani pada saat kalian mempelajari, mengajarkan Al-Quran, dan pada saat kalian mempelajari Al-Quran. Atau jadilah orang-orang rabbani karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Apa makna rabbani, hadirin? Ada yang masih bisa ingatkan saya? Yang belakang, yang peci putih. Antum pecinya warna apa? Apa? Bertahap. Terus itu kata siapa? Apa? Masya Allah. Ibn Abbas menyatakan, kita ada hadiah kan? Ada. Nanti di antum kejauhan sih ya. Jadi ikhlasin aja ya.
Ya, nanti kita kasih. Ibn Abbas mengatakan alladzi yurabbin nas bisagharil ilmi qabla kibari. Itu orang-orang yang mendidik manusia mulai dari basic, pelan-pelan, bertahap sampai perkara-perkara besar. Karena kita syukuri semangat hijrah dan semangat belajar pada hari ini, namun tidak semua orang tahu bagaimana pola belajar. Jadi semangatnya udah ada nih, dan kita syukuri banget saudara-saudara kita, teman-teman kita punya semangat belajar. Namun di antara PR-nya banyak yang masih belum tahu bagaimana belajar, apa yang harus dipelajari pertama kali. Dan banyak yang tidak tahu bahwa kunci sukses itu istiqomah di sebuah majelis, bukan pindah-pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Kaidah dalam dunia ulama, kata para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, man sabata nabat, barang siapa yang istiqomah di sebuah majelis, maka dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Antum punya bibit, antum tanam di sebuah spot tanah. 3 hari antum ambil lagi, antum pindahin ke spot tanah yang jaraknya 10 meter. 4 hari lagi antum ambil, antum pindahin lagi ke spot tanah yang jaraknya 100 meter. Kira-kira tumbuh nggak tuh bibit? Nggak tumbuh. Kalau antum sudah tentukan saya akan tanam di sini, udah istiqomah, disiram dan dipindah-pindahin, jangan dipindah-pindahin. Jadi istiqomah, sabar. Makanya kan ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus instan, maka akan hilang secara instan juga. Ilmu itu nggak bisa demikian. Man thabata nabat, man thabata nabata, gitu loh. Barang siapa yang tabat, kokoh, komit di satu titik, dia yang akan tumbuh. Adapun yang pindah sana, pindah sini, pindah situ, dia nggak akan ada kemajuan. Kecuali kalau dia punya lebih dari satu majelis dan tetap, gitu loh. Oke, dia punya 5 majelis, udah 5 majelis itu yang dia istiqomahin, nggak ada masalah. Tapi kalau ada ini datang sana, ada ini datang situ, datang ini datang situ, bukannya haram, tidak ada yang mengatakan haram. Tapi kalau antum ingin menumbuhkan kualitas ilmiah, kalau antum ingin berkembang, kalau antum ingin jadi seorang robbani, bukan begitu caranya, bukan seperti itu. Kalau kita ingin mengobati jiwa kita, kalau kita ingin mengobati hati kita dari kesyirikan, dari pengen dipuji orang, dari potensi ujub, dari cinta popularitas, maka kita harus istiqomah. Ketika kita ingin mengobati salah satu bagian tubuh kita, kita ingin mengobatin gigi kita nih, atau kita ingin mengobati paru-paru kita, caranya antum cari dokter yang tepat, lalu istiqomah sama dokter itu. Bukan antum hubungi seluruh dokter paru yang ada di Jakarta, walaupun yang antum datangi itu jago-jago. Hari ini ke dokter A, besok ke dokter B, besoknya lagi ke dokter C, besok lagi ke dokter D. Kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Bukan begitu metode mengobati penyakit. Ketika geraham antum bolong, antum datang ke seluruh dokter gigi yang ada di Jakarta, tapi jago-jago loh. Ini IPK-nya 3,9, ini 3,91, ini IPK-nya 3,8, ini IPK-nya 3,7. Semuanya cum laude. Hadirin, semua sepakat bukan begitu metodenya. Pilih beberapa, lalu istiqomah. Man tabata nabat, barang siapa yang tabat, komit, kokoh di sebuah titik, dia yang akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Kalau nggak bisa. Dan itu metode para ulama kita. Makanya itu yang dinasihatin oleh salah satu ulama kibar yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ulama membangun kualitas diri mereka dengan cara seperti itu.
Karena ilmu itu harus pelan, 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 satu, satu, dan satu. Dan saya ingatkan kembali, tujuan kita bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama, bukan menjadi murid yang pintar, tapi murid yang apa? Murid yang soleh. Orang pintar udah banyak, dan bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakwaan seseorang. Jadi jangan hanya berambisi, pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar. Enggak, untuk jadi orang soleh, untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu hakikat dari ilmu, bukan pinter-pinteran, bukan cerdas-cerdasan. Dan kita sudah menjelaskan betapa banyak orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepintaran gagal. Dan itulah yang ditekankan oleh para ulama kita. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa ingatkan ke saya tidak? Kapan sebuah hal divonis sebagai sebuah maksiat sesuai dengan penjelasan Sabtu lalu? Antum? Kenapa tuh? Masya Allah, luar biasa. Iya betul, dapat hadiah. Dinyatakan maksiat jika mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena mayoritas hal di dunia itu memiliki maslahat dan mudarat, memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Kapan dikatakan maksiat? Ketika sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya. Akhwat, ada yang bisa ingatkan dalilnya surat apa, ayat berapa? Mana maknya? Sebentar Ustaz, ada. Antum mau jawab? Boleh sih kalau mau, tapi ini untuk akhwat. Kalau antum mau mempertaruhkan kejantanan antum, kita kasih. Gimana? Boleh? Kalau antum mau jawab, anda kasih. Nggak mau? Oke, betul. Silakan akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Iya, terima kasih. Quran tentang apa ya, ngomong-ngomong? Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya, tentang khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, di balik atau di dalam minuman keras yang memabukkan dan judi itu ada mudarat yang besar, tapi di waktu yang sama wa manafi'u linnas, ada banyak manfaat. Banyak manfaat, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak. Namun wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jazakillah khairan kepada beliau tadi, dan ada hadiah. Nah, kita masuk ke poin yang dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ini poin ke berapa ngomong-ngomong? Iya. Apa korelasi ilmu dengan rasa takut? Yang ke berapa? Kelima. Oke. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, annal muqaddim ala muwafaqatil mahdzur innama
aujaba iqdamahu alaihi ma fihi minal ladzatil hasilati lahu bihi. Sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram, berani menyeburkan diri ke dalam kemaksiatan, jadi sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram atau menyeburkan dirinya ke dalam maksiat adalah maslahat dan kenikmatan, kelezatan yang ada di dalam maksiat tersebut. Jadi membuat dia mengerjakan maksiat karena kelezatan, maslahat dan manfaat yang ada di dalam maksiat itu. Itu tuh yang membuat orang minum wine karena ada maslahatnya. Jadi yang membuat dia dong itu maslahat. Ada orang yang selingkuh karena dia yang mendorongnya itu kelezatan free sex-nya itu. Fadhanna annahu tahsulu lahu ladzatuhu al-ajilatu wa raja'a an yatakhallasa min taba'atihi bisababin minal asbab. Sehingga dia berpikir, dia berasumsi dia mendapatkan kelezatannya, dia mendapatkan kelezatan dari maksiat dia itu, dan dia berharap terhindar dari side effect-nya. Terhindar dari mudaratnya, terhindar dari sisi negatifnya. Karena sebuah sebab mungkin, walau bil afil mujarrad. Kenapa dia bisa dia berpikir dia bisa terhindar? Mungkin dimaafkan sama Allah. Allah Ghafurur Rahim. Nanti gue juga bisa tobat. Yang penting rasain dulu nih nikmatnya. Gue rencana mau ngedate, mau menikmati, nanti kan sepertiga malam terakhir tahajud, nanti banyak-banyak istighfar deh gue deh gitu. Check out jam 1 malam, pulang ke rumah tahajud itu 11 rakaat. Allah kan Ghafurur Rahim gitu katanya. Jadi dia berharap bisa nikmatin kelezatannya terus nggak kena negatifnya, karena sebab dari berbagai macam sebab yang bisa mencegah menurut asumsinya itu tadi, mungkin dimaafin sama Allah, perbanyak istighfar gitulah. Gue udah niat abis pulang clubbing sepanjang perjalanan gue istighfar 100 kali, astagfirullah, 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 insya Allah nggak kena. Itu tuh apa kata Al-Imam Ibn Rajab, fayanaluhu bihi ladzatan, maka dia berasumsi dia akan mendapatkan kenikmatannya, wala yalhaquhu bihi madarrah, dan dia nggak kena sisi negatifnya. Wa hadza min a'zamil jahal, dan ini diantara kebodohan yang terparah yang ada di dunia. Ini salah satu kebodohan yang terparah. Itu tuh. Udah aku makan riba aja, nanti aku tobat aja sama Allah lah. Insya Allah nggak kena. Jadi pengen nyicipin yang enak-enaknya aja. Gitu. Ya pengen nyicipin yang enak-enaknya aja tuh. Dan itu kebodohan. Kenapa kebodohan? Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wal amru bi'aksi batini, karena fakta yang senantiasa terjadi itu kebalikan dari asumsinya.
Kan ketika kita maksiat dengan pola pikir seperti ini, kita kan bukan orang pertama yang bermaksiat di muka bumi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya foundersnya maksiat ini, kan nggak ada yang bilang begitu. Pokoknya yang pertama kali ini aku nih Pak Ustadz, aku bangga. Nggak ada. Sebelum Anda tuh ada orang yang bermaksiat. Sebelum Anda jutaan orang maksiat. Sebelum misalnya ada seseorang berzina atau free sex, jutaan orang berzina atau free sex. Sebelum ada mungkin di antara kita make atau pakai ganja, jutaan orang sebelum Anda pakai ganja. Sebelum Anda melakukan ibadah yang tidak tuntunannya atau kesyirikan atau meyakini jimat, jutaan orang melakukan hal tersebut. Dan itu kan tinggal dilihat aja. Lalu kenyataannya al-amru bi'aksi batini. Yang terjadi selama ini itu kebalikan asumsi dia. Fa inna dzunuba yatba'uha wa la budda min humumil alami wa dhiqi sadar wan naqdi wa zalamatil qalbi wa qaswatuhu ad'af ma fiha min al-ladzah. Yang terjadi adalah dosa itu, kata Ibnu Rajab, dosa itu selalu diikuti dengan kegalauan, rasa sakit, sempitnya dada, dan gelapnya hati, dan kerasnya hati disebabkan dosa yang kita lakukan itu lebih parah berkali-kali lipat dibanding kenikmatannya. Dan ini dalam. Antum coba renungkan ucapan Ibnu Rajab ini. Jadi dosa itu begitu kita kerjakan itu langsung ngundang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Apa kata Ibnu Rajab? Apa saja? Kata Ibnu Rajab tadi, kegalauan, rasa sakit, sempitnya dada, nggak tenang hadirin. Dan hati itu gelap, hati itu pekat, hati itu nggak nyaman, hati itu gelisah. Iya, hati itu gelisah. Dan itu otomatis, makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, hati mereka apa? Hati mereka kenapa? Hati mereka hitam. Kenapa? Alama kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ketika antum baca tafsir ayat ini, antum akan ketemu tuh hadits Nabi SAW. Seorang hamba kalau melakukan dosa, nukitat lahu nuktatan sauda. Seorang hamba begitu melakukan dosa, di detik itu nukitat lahu nuktatun sauda, dia akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya. Jadi skenarionya nggak seindah asumsi Anda. Oh nanti abis ini aku tobat, mungkin Allah maafin dan sebagainya. Enggak, karena begitu Anda maksiat, itu kondisi langsung berubah itu. Anda kan bisa beristighfar karena Anda masih bening, masih bersih. Tapi begitu Anda maksiat, hati Anda itu udah berubah, udah beda lagi kondisinya. Apalagi yang Anda lakukan dosa besar, nggak bisa Anda kontrol demikian. Itu otomatis. Dan hadirin yang dirahmati Allah, dan ini hukuman yang sangat parah. Malik bin Dinar, salah satu salaf rahimahullah, pernah mengatakan, ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi.
tidak ada hukuman yang lebih tragis bagi seorang hamba, yang lebih besar bagi seorang hamba dibanding kerasnya hati dia. Allah buat hatinya keras, kotor, galau, nggak nyaman, gelisah, paranoid. Nggak ada hukuman lebih parah. Seseorang, hadirin, yang divonis CA stadium 4, tapi kalau hatinya bersih, hatinya ridho kepada takdir Allah, hatinya qanaah, hatinya tenang, itu fun-fun aja. Dan saya pernah ketemu beberapa orang seperti itu. Tapi kalau hati sudah sempit, itu dikasih cobaan sedikit aja bunuh diri tuh. Iya, bunuh diri. Beberapa waktu lalu masih ingat yang kasus di berita yang cukup viral di sosmed, ada seorang remaja putri di US bunuh diri hanya dikatain gemuk, hanya dikatain gemuk bunuh diri depan keluarganya. Nabi SAW dikatakan gila 13 tahun, santai aja tuh, tenang, karena di sini kan bukan di masalah, bukan di masalah. Makanya Malik bin Dinar mengatakan nggak ada ujian atau hukuman terparah kecuali hati kita berantakan, karena semua di sini intinya tuh ini. Ada seorang misalnya seseorang kena musibah, uangnya hancur, uangnya hilang, perusahaannya hancur, tapi kalau hatinya qanaah dan hatinya merasa kaya tuh orang. Kan kekayaan hanya tentang rasa, hadirin. Apa kata Nabi SAW? Laisal ghina bi kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset, walakinnal ghina nafs. Inti kekayaan itu kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan itu hanya tentang rasa. Keliru orang kekayaan itu angka, salah. Kekayaan itu rasa. Nabi SAW mengatakan. Jadi selama antum merasa kaya tuh, gitu loh. Kaya. Jadi masalah hati dihancurin. Dan ini sebuah fakta menarik yang disampaikan Ibnu Rajab. Lihat, yang disebutkan Ibnu Rajab ketika meluruskan pola pikir orang yang terfitnah dengan kelezatan maksiat, lalu berpikir, nanti aku tobat, aku ini, dan seterusnya. Lihat, yang beliau sampaikan itu semua masalah hati. Nggak ada, Ibnu Rajab tidak mengatakan nanti Anda kena kecelakaan, terus kesambar petir, dikutuk jadi kodok, terus positif gagal ginjal. Enggak, karena bukan itu inti dari siksaan. Inti dari siksaan itu bukan apa yang ada dalam kehidupan dunia kita, bukan penyakit yang nyerang, bukan kemiskinan, bukan jobless, bukan jomblo, bukan jomblo itu siksaan, bukan. Loh, Imam Nawawi meninggal jomblo, hadirin. Imam Nawawi, siapa yang mau jadi Imam Nawawi? Nggak mau antum, Imam Nawawi. Ya dari segi jomblonya saya nabi aja Pak Ustadz, gitu ya. Saya Nabi SAW. Syekhul Islam meninggal nggak merit, jomblo. Syekhul Islam dan banyak para ulama yang lain. Tapi yang membuat tertekan, yang membuat kita bete, kapan merit, apalagi para akhwat kan, kalau udah mau kepala 3 atau 30, 31, apalagi 39, wah itu udah tekanan tuh, ditanya kapan nikah, semoga ya, gitu. Itu kan sebenarnya bukan nikah atau nggak nikahnya, hatinya bermasalah. Ini semua, dan itu yang diserang. Jadi yang pertama kali diserang ketika Anda maksiat itu hati Anda, dan Anda nggak bisa ngeles, gitu loh. Nah orang kan berpikir kalau gue maksiat nanti
rizki nggak lancar, itu rizki urusan belakangan, hati dulu yang diserang. Nanti project nggak dapat, nanti nggak lulus UN dan seterusnya, enggak, hati dulu yang diserang. Dan itu separah-parahnya musibah, sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar. Nggak ada hukuman yang paling parah, yang paling tragis dibanding hati Anda dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu hati kita bermasalah, semuanya bermasalah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu tadi. Jadi itu asumsi Anda, karena begitu hati Anda di detik Anda maksiat bermasalah, kata Nabi apa? Jika hati itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan itu akan rusak. Jadi ketika Anda sudah punya schedule, jam 10 sampai jam 1 gue berzina, lalu jam 2 gue qiyamul lail, enggak, Anda kan punya schedule sebelum zina. Begitu zina, fasad tuh, hati Anda diserang jadi fasad, jadi rusak tuh hati. Pas hati rusak, semuanya rusak, habis tuh. Dan sakitnya itu lebih parah daripada kenikmatannya, lebih parah, kesian. Melihat orang maksiat tuh kesian. Tapi kan itu tadi yang membuat terpukau adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Orang awam itu, orang awam frame-nya kepada apa hadirin? Orang awam. Orang awam itu frame-nya, kacamatanya selalu tertuju pada hal-hal physically. Hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang tangible, hal-hal yang bisa dilihat. Ya aksesoris, ya mobil, ya gadget, ya tas kalau ibu-ibu, arloji kalau bapak-bapak. Kan begitu hadirin. Oh gila lu, dia sukses loh. Ya harga sahamnya naik. Itu orang awam. Orang awam soal nilainya begitu. Ya rumah ada beberapa. Ya liburannya kemana? Itu orang awam tuh, awam udah awam. Tapi ahli ilmu melihat ke apa? Takdir. Kok takdir? Ahli ilmu melihat ke mana? Ke batin. Hal-hal yang intangible, hal-hal yang batin, hal-hal yang di balik layar, behind the scene, kegalauan, ketidaktenangan. Ada yang bisa ingatkan itu di surat apa, ayat berapa? Al-Qasas ayat berapa? Antum boleh jawab sekarang. Ini umum. 7, 8, 9, 10. Banyak banget. 7, 8, 9, 10. 79 sampai 80. 79 sampai 80. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dan ketika Qarun show of force di hadapan kaumnya, maka orang-orang yang menginginkan dunia melihat, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Coba kita punya duit kayak Qarun. Qarun tuh kayanya minta ampun. Jadi kagum tuh, seneng. Dia nggak, kenapa? Karena orang-orang ahli dunia itu bukan ngelihat ke hatinya si Qarun, kegalauannya Qarun, tapi ngelihat ke hartanya tuh. Oh gila, dia sukses ya, hartanya banyak banget, parade harta Qarun kan. Tapi lihat ahli ilmu, wailakum, celaka Anda, thawabullahi khairun liman aman wa amila salihah. Ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada tuh duit. Ketenangan hati, kenyamanan, itu lebih baik daripada duitnya Qarun bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beliau dapat hadiah, jazakallahu khairan. Jadi bukan 7, 8, 9, 10, bukan 79 sampai 80. Makasih. Ya. Jadi sekali lagi ini penting hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum lagi kata Ibnu Rajab, kita lanjutkan karena berkah nih, kita langsung dengar kalimat dari ulama itu berkahnya luar biasa.
wa yafutu biha min halawati ta'at wa anwaril iman wa sururil qalbi bi bahjatil haqa'iq wal ma'arif ma la yuwazi adzarra minhu jami'al ladzati dunya. Itu belum lagi jika kita menambahkan nih orang yang maksiat itu dia kehilangan kenikmatan dan kelezatan jika dia taat kepada Allah, gitu. Itu orang zina dari 10 sampai jam 11. Kalau dia sholat, baca Quran, itu nikmat tuh kata para ulama. Jadi dengan dia maksiat, maka dia kehilangan kenikmatan saat bermaksiat. Kenikmatan manisnya ketaatan dan cahaya dari iman dan kebahagiaan hati. Dan sinar kenyataan dan pengetahuan, semua itu nggak bisa dibandingkan dengan kelezatan sesaat dari maksiat tersebut. Nggak bisa, udah jauh. Makanya itu kan ucapan para ulama salaf, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau saja para raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan kita pada saat kita belajar, pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita berzikir, maka mereka berusaha merebut semua itu dari kita walaupun harus mencambuk kita. Dalam riwayat, laqataluna wa dakhalu fi. Mereka nggak segan-segan membunuh kita karena cemburu sama kita dan pengen merebut kebahagiaan. Karena mereka nggak ngerti. Mereka pikir dengan cara membunuh kita tuh dapat tuh kebahagiaan itu. Enggak, kebahagiaan itu milik Allah. Karena sekali lagi kesian orang yang maksiat, hatinya hancur. Allah yang mengatakan, hadirin, dalam surat Toha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Dongka, dia sengsara. Yang punya alam semesta ini yang bilang dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Kalau orang nomor 1 di sebuah negara mengatakan dia di penjara, ketangkep tuh orang. Kalau benar-benar ya orang nomor 1 di sebuah negara bilang saya mau dia ketangkap hidup atau mati, udah selesai urusannya. Ini yang punya Indonesia, yang punya Asia Tenggara, yang punya dunia bilang nih, Allah Subhanahu wa taala, ia berfirman, tuh orang fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dengan sengsara. Allah kan nggak bilang dia akan hidup miskin, enggak, ayatnya nggak bilang dia akan hidup miskin. Allah kan Allah nggak bilang dia akan hidup jomblo, enggak. Allah nggak bilang dia akan hidup jobless, enggak. Allah bilang dia akan sengsara walaupun kaya, dia akan sengsara walaupun sukses secara duniawi, dia akan sengsara walaupun merit, bahkan walaupun mungkin poligami, karena poligami yang tidak sesuai dengan syariat, sengsara dia. Orang kan, masya Allah, bini udah 3 tuh orang. Ya Anda kan nggak lihat, orang awam kan lihatnya begitu doang, lihat angka, nggak melihat apa di balik angka tersebut. Itu orang awam begitu. Allah bilang sengsara tuh orang, sengsara. Lalu Anda punya harapan Anda akan tetap berpegang dengan asumsi-asumsi tadi? Nggak bisa. Nah, ini kan butuh ilmu, hadirin. Dengan dapat ilmu kita jadi takut nih, karena gue nggak mau sengsara. Saya takut kalau saya bermaksiat saya jadi sengsara. Tapi orang awam santai-santai aja, tenang aja.
tenang aja. Ingat, maksiat akan membuat kita celaka di dunia maupun di akhirat. Hasan al-Basri pernah menyatakan, wa inna lis-sayyi'ati thawaban fid dunya wa thawaban fil akhirah. Sesungguhnya dosa itu akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Kena tuh. Dari mana Hasan al-Basri membuat kesimpulan demikian? Dari ayat Al-Quran surat At-Tur ayat 47, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab di bawahnya. Maksudnya apa? Azab di dunia sebelum di akhirat. Tapi mayoritas mereka nggak tahu, gagal paham, nggak ngerti. Pasti kena azab. Jadi pasti ada azab di dunia, azab di akhirat. Terakhir, apa penjelasan Hasan al-Basri? Apa sih azab di dunia? Mari kita simak. Kata Hasan al-Basri, azab di dunia al-ama fid din wal-zalamatu fil qalbi wal-wahnu fil badani ma'uqubatin wa naqamat. Buta terhadap agama. Itu yang pertama, buta terhadap agama. Jadi dia sekaya apapun, sebanyak apapun rumahnya, sekuat apapun bisnisnya, ketika dia nggak ngerti agama, itu azab di dunia. Azab di dunia. Jangan kagum sama orang begitu. Itu azab tuh. Kesian harusnya. Ini kita kagum. Jangan kagum. Kesian, didoain. Gitu. Jangan kagum. Makanya kan Allah berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai kalian kagum dengan apa? Harta mereka dan anak-anak mereka. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 55 kalau nggak salah ya. Jangan kalian kagum, nggak boleh kalian kagum. Fala tu'jibuka, maka jangan kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Karena Allah ingin mengazab mereka dengan harta tersebut di dunia. Jangan kagum. Salah satu bentuk mereka nggak ngerti agama. Kesian. Oh masa jadi kalau ketemu, alhamdulillah gue udah punya ini, gue punya itu, cabang gue udah ada 30 di Jakarta, 70 di Jawa, tapi dia nggak tahu rukun Islam, rukun iman, tuh adab tuh. Jadi jangan kagum, kesian. Gue ikut kesian sama lo ya gitu, kesian deh tuh. Gue doain lo semoga dapat hidayah, bisa belajar. Jadi orang ke situ tuh kesian. Buta terhadap agama itu azab, karena dengan agama kita mendapatkan kebahagiaan, dengan agama kita terhindar dari azab kubur, dengan agama kita terjauhi dari siksa api neraka. Wa dhalamati fil qalbi. Yang kedua, gelapnya hati. Kasihan hatinya gelap, jadi itu benar, gampang galau, gampang stres, gampang emosi, gampang meledak-ledak, nggak tenang hidupnya. Dan itu real. Cuman kita karena selalu ngelihat dari luar, dan lagi-lagi parameternya yang fisik karena keawaman kita, ya kayaknya enak-enak aja tuh hidup, padahal enggak. Dan yang terakhir kata wal wahnu fil badan, dan lemahnya badan, baru setelah itu fisik diserang. Jadi hati dulu yang diserang, baru fisik, kata Hasan al-Basri. Kelemahan di badan ma'uqubat wa naqamat,
bersamaan dengan bencana dan musibah yang lain gitu hadirin. Jadi memang serangan-serangan pertama tuh orang nggak lihat karena hati kita yang langsung diserang karena maksiat tersebut, dan udah hati habis semuanya, karena itu sumber dari kebaikan anggota tubuh kita. Ini yang bisa disampaikan sebelum kita salat isya. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan penjelasan Hasan Al-Basri bahwa setiap dosa itu akan punya side effect di dunia maupun di akhirat. Dan di dunia adalah kegelapan dalam agama atau kebutaan dalam agama, lalu kegelapan di dalam hati, lalu badan tuh lemah, dan terbukti kan banyak sekali maksiat itu akan menyerang fisik kita secara langsung, secara direct, atau maupun secara tidak langsung. Sudah banyak penyakit fatal disebabkan dari sebuah perzinaan, ya AIDS lah, ya sifilis lah, ya raja singa, ya herpes dan seterusnya. Lalu rokok menyebabkan kanker paru-paru, banyak yang begitu juga dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya, maupun secara tidak langsung. Jadi jelas itu akan melemahkan badan kita. Lalu Hasan Al-Basri menjelaskan, adapun di akhirat, kata beliau, sukhtullahi azza wa jal wan nar, murka Allah, dan klimaksnya adalah neraka yang akan mengadab dia. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan, ketaatan dan ketauhidan itu punya ganjaran di dunia dan di akhirat, kata beliau. Adapun di dunia, al-basaru fid din, dia akan dapat melihat agamanya sendiri. Jadi setiap beribadah itu akan membuat dia mampu membaca agamanya sendiri. Jadi ngaji jadi semangat, baca buku agama jadi semangat, dengar kajian jadi semangat. Jadi coba antum lihat deh, kalau kita maksiat itu ngaji pasti malas. Kalau datang pun nggak connect, mungkin ada yang tidur, bahkan udah persiapan doanya juga bismillahirrahmanirrahim ma'amutu wa ahya. Dan kalaupun dia nggak tidur, dia akan ngobrol sana ngobrol sini, dia nggak akan mendapatkan substansi dari kajian tersebut, karena itu tadi itu dampak maksiat. Jadi lihat aja kalau ada orang di kajian ngobrol sana ngobrol sini dan dia nggak fokus, itu maksiat tuh, itu maksiat. Tapi antum jangan jas orang, lo maksiat pasti tadi deh, coba ngaku dan seterusnya. Enggak, bukan kewajiban kita demikian dan bukan wewenang kita. Tapi coba kita evaluasi diri kita sendiri. Kita evaluasi diri sendiri. Pasti itu maksiat. Karena kalau maksiatnya berkurang atau komit untuk tidak bermaksiat, itu al-basaru fid din. Dia akan melihat, dia akan belajar, dia akan semangat dalam memahami agama. Itu udah konsekuensi. Itu udah konsekuensi. Wan nuru fil qalbi. Ya, sederhana aja ya. Ketika misalnya di dunia olahraga deh, ketika sebuah tim mainnya buruk, itu berarti sebelumnya latihannya nggak bener. Itu udah konsekuensi. Jadi persiapannya nggak bagus. Kenapa? Mainnya buruk. Jadi nggak perlu kita judge, ini udah jelas. Ya sama aja, orang yang pas event itu kajian, itu ngobrol nggak serius, tidur dan seterusnya, itu pasti sebelumnya ada masalah. Bisa dipahami nggak? Sebelumnya ada masalah. Jadi
gampang banget gitu loh. Asal kita punya ilmunya, itu semua sunatullahnya jelas hadirin. Sunatullahnya jelas, pasti ada masalah. Tinggal dia mau ngaku apa enggak, mau memperbaiki diri atau enggak, mau istighfar apa enggak. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dengar berisik di kajian atau ngobrol di kajian, ini udah deh. Ini bukan saya mengatakan, Hasan Al-Basri yang mengatakan. Sama sekali lagi. Ketika ada sebuah event, performnya jelek, atau ada pertandingan, mainnya jelek, dan jelek terus, mungkin kalau satu kali jelek, biasa grafik akan turun. Tapi kalau game pertama jelek, game kedua jelek, game ketiga jelek, berarti latihannya bagus nggak? Nggak bagus, gitu aja. Latihannya nggak bagus. Kalau di kajian pertama ngobrol, kajian kedua ngobrol, kajian ketiga ngobrol, berarti kehidupannya bagus apa enggak? Nggak bagus. Kehidupannya nggak bagus. Terlepas packagingnya bagus, casingnya bagus, busananya bagus, busana bisa 1 hari hadirin. Kamu cari di toko online juga bisa. Tapi kan pattern hidup sehari-hari itu yang menentukan. Terus wan nuru fil qalbi, dan cahaya di dalam hati kita. Cahaya di dalam hati kita. Wal quwa fil badani ma suhbah hasanah jamilah. Dan kekuatan di fisik cenderung lebih kuat, walaupun nggak secara mutlak ya, secara umum demikian. Secara umum demikian. Jadi, dan ganjaran di akhirat, ridho Allah dan surga. Ridho Allah dan surga. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi kesimpulan poin ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang terkecoh hingga bermaksiat kepada Allah? Jadi kenapa orang terkecoh hingga mereka berdosa, bermaksiat, gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau datang ke pengajian, gak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, dia gak puasa. Karena yang pertama, lagi-lagi karena setiap maksiat atau dosa ada sisi maslahat, dan mereka terkecoh dengan kelezatan maslahat tersebut, kelezatan dosa tersebut. Itu membuat dia terkecoh. Yang kedua, lagi-lagi maksiat itu cenderung cocok dengan nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwat, sesuai dengan syahwat. Jadi memang sekali lagi maksiat pasti pertamanya lezat. Udah. Itu tadi ucapan Abdul bin Mas'ud, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wal batilu khafif, kebatilan itu mudah, enak, nikmat, lezat gitu. Tapi berujungnya tragis. Jadi makanya teman-teman dan jamaah sekalian, jangan nyoba maksiat. Karena kalau Anda nyoba sekali, ketagihan udah. Ketagihan. Karena pertamanya manis sudah. Itu pertamanya manis. Jadi lebih mudah kalau Anda dan kita semua tidak pernah rasain kemanisannya. Karena kalau udah nyoba, enak udah. Nyoba enak. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, syahwat. Dan kita lebih mudah mengatakan tidak pada dosa sebelum kita pernah merasakannya dibanding kalau sudah merasakan kelezatannya. Itu poin. Lebih mudah keluar. Jadi jangan nyoba. Makanya orang yang mengatakan enggak, gue sekali aja, enggak sekali tuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena udah enak, nagih, maksiat itu nagih. Makanya kan para ulama mengatakan al maksiatu tunadi ukhtaha ya ukhti. Setiap maksiat itu akan ngundang teman-temannya. Sini main ke sini, dia ini oke nih orang ini, dia suka maksiat, jadi panggil, diundang-undangin, diinvitasi itu. Dan sekali lagi maksiat punya sisi nikmat dan lezat, dan ini yang membuat kita terkecoh. Jadi jangan nyoba
sekali nyoba ketagihan udah. Jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti. Gitu. Jarang. Nyoba pasti lagi, dan lagi. Nambah, akhirnya habis. Terus berikutnya kesimpulan dari pembicaraan tadi, para ulama mengatakan begitu kita maksiat, hati kita langsung terserang. Hati kita langsung terserang. Jadi gimana mau move on dengan cepat? Wong yang kondisi fit aja Anda kalah. Sebelum Anda bermaksiat, kondisi hati Anda masih oke nih. Lalu Anda maksiat, itu langsung keserang tuh. Langsung diserang. Nukitat lahu nuktatun sauda, kata Nabi, dibubuhkan titik hitam. Ya otomatis kalau kita nggak bisa bersabar pada saat kondisi oke, akan lebih berat lagi bersabar ketika kondisi udah penyakitan atau berada di kursi pesakitan. Dan itu yang terjadi di banyak orang. Hati udah lemah, udah galau, udah bingung, udah down, udah nggak bisa bertahan. Semangat untuk kajian tuh akan turun. Ketika lagi semangat Anda nggak datang, ya apalagi pas nggak semangat ya nggak bisa. Jadi itu efek domino yang sangat parah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan kali-kali kita terjebak di hal tersebut, karena hati akan hancur. Kalau hati hancur, semuanya hancur. Hati hancur, semuanya hancur. Lalu yang berikutnya, kita nggak mendapatkan kenikmatan ketaatan dan nggak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Itu semakin berat lagi move on-nya tuh. Semakin berat lagi move on. Jadi kalau misalnya, artinya gini lah, kalau antum dikasih makanan beracun dan enak, terus ada orang yang mencegah kita makan makanan ini, dan antum kan minta opsi lainnya apa? Oke, saya nggak makan makanan A. Opsinya apa? Dikasih makanan B. Ternyata makanan B nggak enak, gitu loh. Kita kan akan cenderung tetap makan yang A, walaupun itu beracun. Dan kita tidak meyakini bahwa itu beracun. Kan kita biasanya, apalagi orang awam, kan taste-nya aja. Tadi ingat, frame-nya orang awam itu physically-nya aja. Ini enak nih, nggak enak ya saya pilih ini. Nah begitu juga, ini yang menyebabkan kenapa orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa, apalagi dosanya udah kesyirikan dan seterusnya, itu nggak betah lama-lama di masjid, nggak betah ngaji, nggak betah baca Quran, karena kenikmatan beribadah itu dicabut sama Allah. Dicabut. Ya, jadi wajar di masjid nggak enak, di klub tuh enak, di masjid nggak enak, di pub tuh enak, di masjid nggak enak, di panti pijit enak. Ya itu kondisinya, karena sekali lagi kenikmatan kenikmatan ketaatan tuh dicabut. Jadi nggak ada betah-betahnya. Itu kalau imamnya baca juz 30, kalau imamnya baca 30 juz ya lebih repot lagi, udah tobatan nasuha dari masjid. Iya. Udah nggak betah, udah gerah. Karena kenikmatan nur itu dicabut sama Allah. Itu yang terjadi. Beda kan kalau misalnya dia maksiat enak terus jadi dia misalnya maksiat jam 12 enak banget, terus jam 3 dia tahajud lebih enak lagi, kayaknya gue pilih jam 3 aja deh, jam 3 lebih enak. Tapi kenyataan nggak demikian. Begitu Anda maksiat jam 12, kalaupun Anda salat jam 3 nggak enak, rasanya beda karena hati itu pekat ketika beribadah, nggak akan khusyuk. Nah itu yang dilupakan, karena banyak orang mengaitkan musibah dan kegagalan hanya dari sisi fisik. Mereka tidak menganggap kegagalan khusyuk dalam sholat itu adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap ketidakikhlasan dalam ibadah adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap ketenangan dalam hidup adalah sebuah kegagalan. Karena selalu orang awam sekali lagi fisik, materi. Padahal Malik bin Dinar mengatakan tidak ada hukuman yang lebih parah daripada hati Anda dikeraskan sama Allah.
sehingga Anda nggak bisa khusyuk, nggak bisa nangis ketika ibadah, nggak bisa zikir dengan nikmat, nggak bisa menikmati lantunan Al-Quranul Karim. Oh, itu fatal. Itu fatal. Hati itu kalau udah hancur tuh fatal. Makanya hadirin, Ibnul Qayyim mengatakan, kata Ibnul Qayyim, mayoritas doa ketika kondisi sangat genting itu pasti ada atau biasanya ada kalimat tauhid. Apa doanya Nabi Yunus? Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada kalimat tauhid apa tidak? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa dalam kondisi-kondisi berat, tekanan, kegentingan, doanya memiliki unsur tauhid dan ada kalimat tauhid? Karena kata para ulama, yang bisa membuat kita bertahan dari tekanan hidup, musibah hidup, bencana hidup, jika hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menolak bala dan membuat secercah cahaya itu bersinar setelah gelapnya ujian dan musibah adalah tauhidullah. Dan yang membuat kita tersenyum di atas puing-puing masalah adalah ketika kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati bertauhid itu sebuah solusi. Yang membuat kita hancur lebur itu kan bukan masalah, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya enggak. Angka perceraian ini tinggi banget, teman-teman sekalian. Bahkan termasuk yang udah ngaji, banyak yang divorce. Saya ingin tanya, masalah kenapa orang cerai? Kenapa orang cerai? Kenapa orang cerai? Susah kalau nanya sama orang yang nggak berpengalaman ya. Nggak tahu jawabannya. Kenapa orang bercerai? Karena banyak masalah? Bukan. Kalau cerai itu karena banyak masalah, antum cerai semua nanti. Cerai. Siapa yang nggak punya masalah dalam pernikahannya? Nggak ada. Nggak ada. Semua banyak masalah. Siapa yang punya 1, 2, 3 masalah? Siapa yang masalahnya di bawah 20? Nggak ada, udah. Kelihatan. Mukanya kelihatan banyak masalah. Iya. Dan saya juga banyak masalah. Yang buat orang cerai itu punya masalah, nggak bisa menyelesaikan. Itu orang cerai. Jadi nggak bisa menyelesaikan, itu cerai. Kalau semua masalah bisa diselesaikan, clear. Dan itu tadi kata Ibnu Qayyim, kuncinya tuh hati bertauhid kepada Allah. Hati terus. Makanya doanya tuh ada kalimat tauhid. Makanya doa kesedihan apa yang panjang itu? Ana abduk wa bunu amat wa bunu abdik wa bunu amatik, dan saya hambamu, anak dari hambamu, anak dari hambamu. Itu tauhid, penyembahan kepada Allah. Dan itu yang diserang ketika kita maksiat. Kualitas tauhid kita akan turun, kotor hati, gelap, habis. Mana yang lebih parah daripada hukuman yang membuat hati kita keras, kata Malik bin Dinar. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya ilmu, dan ini korelasi ilmu dengan rasa takut yang dijelaskan Ibnu Rajab. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak punya ilmu tentang data-data yang baru saja disebutkan, kita nggak akan takut bermaksiat. Apalagi lezat kan tadi, enak. Yang membuat kita takut, mikir-mikir lagi, aduh gue nggak berani deh. Itu apa? Ilmu. Oh ternyata di samping rasa nikmat ada, jadi nggak terkecoh gitu loh. Orang kan berpikir kalau nikmat enak semua. Oh enak nih, dihabisin tuh. Padahal racunnya disuapan ke 10, suapan ke 15, baru mati di situ. Nah, untuk mendetek itu semua butuh ilmu. Itu poinnya, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi untuk menumbuhkan rasa takut, sehingga nggak gampang-gampang maksiat, antum kan harus punya data tentang poin-poin di atas. Poin-poin di atas. Bahwa ada kenikmatan, bahwa terus yang diserang itu hati,
terus kita nggak bisa khusyuk beribadah, terus ma'isyatan donka, hidup sengsara, maka kita akan berpikir 1000 kali kalau mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kenikmatan beribadah itu di atas kenikmatan maksiat, itu yang harus kita camkan. Malik bin Dinar juga mengatakan, matana amal mutana'imun bimithli dzikrillah. Tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para pencinta kenikmatan yang menyamai berzikir kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Sulaiman itu pernah menyatakan, salah satu ulama, ahlul laili fi lailihim alladh min ahli lahwi fi lahwihim. Para ahli tahajud di malam hari itu merasakan kelezatan yang lebih nikmat daripada orang-orang yang hidupnya menikmati dunia malam. Jadi yang hangout, yang clubbing, yang pulang jam 3, jam 4 malam. Karena mereka ngapain sih pada kesana? Kan cari kenikmatan, cari hal yang menghilangkan penat mereka. Kata para ulama, tahajudnya para ahli tahajud itu lebih indah, lebih indah. Makanya mereka mengatakan, walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena adanya waktu malam, saya nggak mau hidup lama-lama di dunia. Yang mereka incar itu waktu malam, sehingga mereka bisa sujud kepada Allah, bisa angkat tangan nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tapi yang jadi masalah, mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang yang misalnya malam mingguan ini mereka clubbing dan mereka hangout, itu kan mereka cari apa sih? Dari kebahagiaan kan, dari ketenangan, benar nggak sih? Iya. Kan karena hidup mereka nggak tenang, hidup mereka nggak nyaman. Karena kalau hidup mereka tenang, keluarga mereka nyaman, kira-kira jam 12 masih ada di klub nggak? Nggak ada. Orang kita itu kan fitrah manusia gini hadirin, kalau sudah mendapatkan kenyamanan, dia nggak mau, dia berat untuk pindah ke tempat lain. Kalau udah PW, susah tuh hadirin, gitu. Makanya kan yang paling susah, salah satu yang paling susah mengkondisikan jamaah itu kan suruh maju, dari yang pada nyender suruh maju. Kenapa? Karena udah PW gitu loh. Ayo Pak maju Pak, enggak Pak, nyender. Orang tuh kalau udah enak, udah nyaman, itu nggak mau disuruh ganti posisi. Pindah posisi nggak mau, dia pengen di situ aja udah. Benar nggak? Nah, kalau di rumah mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kira-kira mau diajak keluar rumah nggak? Nggak mau, nggak. Gue di rumah aja, orang udah nyaman kok, sama istri, sama anak, bisa ibadah, bisa zikir. Mereka tuh keluar, belum pulang ke rumah, itu karena hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak nyaman. Tapi kan itu lagi, dunia itu kan tentang pencitraan hadirin. Wa tafakhurum bainahum, kata Allah. Dunia itu tentang pencitraan dan berbangga-bangga. Seseorang tidak mau memposting kehancuran hidupnya di hadapan masyarakat. Semua ingin tampil perfect di dunia, semua ingin tampil hebat di dunia. Maka mereka nggak akan mau mengakui. Tapi itu kenyataannya. Kalau Anda bahagia dengan kehidupan normal Anda nggak mungkin ada di sana jam 1 malam. Keberadaan Anda di sana jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, di saat banyak orang sudah berkumpul dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, itu menunjukkan Anda nggak ada bahagia. Anda cari kebahagiaan. Dan kesiannya, kalau Anda pulang dan sujud kepada Allah, itu lebih indah. Tapi yang jadi masalah, Anda nggak mau nyoba, Anda nggak mau berusaha, Anda nggak mau praktek gitu loh. Jadi Anda merasa kehidupan Anda ini udah yang paling keren, udah yang paling nyaman, udah yang paling kece, udah yang paling asik itu. Itu sama aja di sebuah kota yang ada hanya mobil Avanza misalnya,
nggak ada Alphard di sana. Jadi sehingga orang yang paling kaya merasa Avanza udah paling canggih udah. Gitu. Makanya begitu ngeliat orang Alphard, nggak enak nih mobil kegendutan, mendingan Avanza gua keren. Karena dia belum pernah masuk tuh. Coba masuk deh. Baru Anda diem tuh. Iya, benar. Karena sama ini nggak pernah nyoba, nggak pernah lihat. Jangan nggak nyoba, lihatnya nggak pernah. Jadi seakan-akan itu mobil dia yang paling keren. Begitu kan? Mereka nggak mau coba ibadah di masjid, berzikir, ngaji. Jadi seakan-akan itulah solusi satu-satunya. Padahal nggak demikian. Padahal tidak demikian. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan masakinu ahli dunia kharuju anha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Itu para pencari dunia, itu masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Karena saat mereka meninggal dari dunia, mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat dan indah di dunia. Kasihan mereka. Jadi hidupnya cari dunia, cari kelezatan-kelezatan dunia, dan ketika meninggal justru yang paling nikmat nggak pernah mereka rasakan, nggak pernah mereka coba. Makanya harus dicoba, hadirin. Harus dicoba. Dan coba itu jangan sekali dua kali datang kajian, jangan 1, 2, 3 malam tahajud, karena semua proses adaptasi itu berat. Antum pindahan rumah nih, akhirnya antum dapat di rumah yang paling enak di Jakarta, spot yang paling spot yang paling strategis, tempatnya representatif dan seterusnya. Tapi saya ingin tanya, pas antum pindah-pindahan hari pertama, kedua, ketiga, enak nggak di situ? Nggak enak. Antum lagi hari pertama, kedua, ketiga, seminggu pertama aja nggak enak. Kenapa? Karena capek pindah-pindahan, masukin bangku lah, terus buat layout ruang tamu lah, belum lagi adaptasi, keluarga tetangga masih jutekin antum karena dia nggak tahu antum tetangga barunya. Nah pas 1 minggu antum bilang ke istri antum, kayaknya aku nggak betah di sini, kita pindah lagi aja. Lu jangan, ini masa adaptasi, jangan Anda pindah. Anda baru bisa menikmati rumah baru Anda itu setelah beberapa waktu. Ini udah paling keren nih. Diri nih rahmati oleh, jangan walk out gitu loh, baru 1-2 kali kajian kayaknya nggak enak, ngantuk dan seterusnya. Kan tadi, kan Anda banyak maksiat tuh. Kan tadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau banyak maksiat ngantuk gitu loh pas kajian. Kalau banyak maksiat tidur pas khutbah Jumat gitu loh. Jadi hilangin maksiatnya dulu, jalani proses adaptasinya, baru kenikmatan. Itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud, al-haqqu thaqil, kebenaran itu berat, tapi di awal, selanjutnya enak deh, enak. Kalau kebenaran nggak enak, nggak mungkin Bilal lebih memilih disiksa daripada kufur, kan gitu. Pasti kan ada yang enak. Kalau nggak enak nggak mungkin lah. Kalau kebenaran itu nggak nikmat, tidak mungkin Sumayyah menjadi syahidah pertama, nggak mungkin. Apa susahnya mengatakan saya kufur dengan Muhammad, saya kufur dengan Allah, tapi mereka nggak mau. Itu kan pasti ada kenikmatan. Oleh karena itu, hadirin, makanya butuh keistiqomahan. Itu harus paksa dulu, paksa. Makanya kan kata Nabi apa? Wa innamas sabru bitasabbur. Sabar itu dipaksa, harus sabar. Paksa. Jiwa kita pertama-tama harus dipaksa. Ngantuk, antum ngantuk bawa aqua kajian. Begitu ngantuk siram, udah siram. Tapi jangan siram teman gitu loh. Iya, siram ke muka. Biar seger. Apa kan tuh ngapain? Pokoknya harus dipaksa. Apa? Pelabuhan. Oh ya. Itu waktu saya mondok di Surabaya, itu ada teman-teman itu yang udah belajar, kecapean, ngantuk, itu semua cari ide masing-masing untuk menghilangkan ngantuknya. Cari ide tuh. Mereka maksa. Pokoknya saya nggak boleh tidur, saya harus belajar. Saya lihat ada kakak kelas saya itu jam 11, jam 12 malam, ada yang lari-larian gitu, bolak-balik lari. Bayangkan 11, 12 lari-larian. Biar ngilangin rasa ngantuk. Itu lari itu itu kesiannya orang.
Kalau nggak tahu itu dipikir kesurupan jam 11. Iya beneran 11 malam lari-larian. Pas sudah keringetan seger baca lagi dia. Itu. Ada salah satu kakak kelas saya itu biar dia harus murojaah Qur'annya, tapi ngantuk kan. Itu bisa jam 11 sampai jam 2 itu murojaah sambil jalan sampai ke Tanjung Perak, Surabaya. Tanjung Perak tuh. Kita di daerah dulu di Al-Irsyad ya, di Masjid Al-Irsyad. Jadi dari Masjid Al-Irsyad ke Tanjung Perak baca Quran, balik lagi. Karena kalau duduk gini kan tidur gitu loh, ya kan, pengalaman antum kan kalau baca Quran paling bertahan berapa lama, biar nggak tidur dia jalan sampai Tanjung Perak balik lagi, terus masuk jam 2 jam 3 malam. Harus dipaksa, kalau nggak bisa. Orang-orang besar itu berusaha semaksimal mungkin. Lan yunalul ilmu birahatil jasad, kata para ulama. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan jasad yang sukanya santai-santai, nyaman, ngobrol kungkung, ngupi-ngupi, nggak bisa tuh. Kita harus semangat. Untuk dapat dunia aja jungkir balik, masa dapat akhirat nggak jungkir balik? Dan bisa. Dan nggak ada kata terlambat. Itu ada seorang ustadz, kalau saya sebut nama beliau, hafizahullah ta'ala, antum banyak dari antum yang pasti akan tahu beliau. Itu waktu kuliah gak punya uang, itu malamnya sempat jadi security, jaga malam, begadang, paginya belajar. Itu bayangin, karena beliau luar biasa, jazakallahu khairan. Terus punya kesempatan belajar, udah usianya lebih tua dari kita, anaknya udah banyak, jadi beliau harus punya pemasukan, tapi semangat belajar agamanya tinggi. Akhirnya begitu, belajar paginya sampai siang, malamnya security. Tapi itu tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sekarang beliau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jaga keistiqomahan beliau. Jadi nggak ada alasan. Ini masalah mental, masalah semangat, bukan masalah bisa atau nggak bisa. Kalau Allah sudah kasih taufik, kenapa nggak bisa? Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan, dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa berjumpa dengan tamu yang luar biasa ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.